بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tafsir Al-Quranul Karim. Dan sekarang kita masuk dalam tafsir surat apa Ibu? Al-Kafirun. Baik, surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun dikategorikan sebagai surat Makkiyah karena secara konten memang berbicara tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrikin di masa jahiliyah. Surat ini Allah turunkan setelah Allah menurunkan surat Al-Ma'un. Surat apa, Bu? Al-Ma'un. Jadi perlu diingat ya. Meskipun mushaf yang kita dapatkan sekarang itu Rasul Usmani, itu hanya ala wajhi tartib namanya. Jadi bukan berarti nanti difahami yang pertama kali turun itu surat Al-Fatihah. Enggak. Itu hanya apa? Hanya urutannya saja. Ya. Hanya urutannya saja. Untuk mengetahui mana surat yang lebih dahulu turun atau surat mana yang turun terlebih dahulu antara surat ini dengan itu, maka harus kita membaca kitab tafsir para ulama. Jadi surat ini Allah turunkan setelah Allah menurunkan surat apa, Bu? Al-Ma'un. Yang itu nanti insyaallah akan kita pelajari sekitar 1-2 surat tadi, betul ya? Berarti 2 bulan lagi insya Allah. Semoga Allah beri kita kesempatan. Baik. Adapun asbabun nuzul yang disebutkan terkait surat ini, itu ada beberapa riwayat. Ya, ada beberapa riwayat. Di antaranya apa yang akan saya nukilkan dari Al-Imam As-Suyuti. Di mana Al-Imam As-Suyuti di dalam tafsir, di dalam kitab beliau yang berjudul Asbabun Nuzul, Al-Musamman Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, yaitu sebab-sebab Al-Quran itu diturunkan. Beliau membawakan beberapa riwayat. Di antaranya riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, Ibnu Abi Hatim dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Quraisyan
da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Quraisy itu memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengundang ila an yu'tuhu malan fayakunu agna rajulin bi Makkah wa yuzawwijuhu ma arada minan nisa. Tujuan mereka memanggil Nabi sallallahu, yang pertama ingin memberikan kepada Nabi itu harta. Jadi seluruh harta-hartanya penduduk, bukan seluruh sih. Jadi orang-orang kaya itu bersepakat mengumpulkan harta untuk diberikan ke Nabi, supaya Nabi itu menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Ya. Kumpulkan. Tidak hanya harta, tapi juga Nabi itu diberikan pilihan atau diberikan istilahnya apa ya? Silakan engkau memilih wanita mana saja. Nanti kita akan nikahkan engkau dengan mereka. Kau butuh 10, kita kasih 10. Bayangkan. Ya. Apa tujuannya mereka memberikan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqalu, maka mereka mengatakan, hadalaka ya Muhammad. Ini untukmu wahai Muhammad. Wa takufu an syarri alihatina wa la tadhkurha bisu'in. Tapi dengan syarat, setelah kami memberikan ini kepadamu, maka jangan lagi engkau mencela Tuhan-Tuhan kami dan memberikannya dengan gelaran-gelaran yang buruk. Ya, jadi berhala-berhala kami sudah, nggak usah diurus. Kami mau menyembah patung, terserah kami. Yang penting engkau tidak mengusik kami. Nah, ini kata orang-orang Quraisy. Fa'il lam taf'al, tapi kalau engkau tidak mau, fa'bud alihatana sa'ah, maka kita buat perjanjian aja. Engkau beribadah ke Tuhan kami setahun, kami nanti beribadah kepada Tuhanmu berapa tahun? Setahun. Gimana? Engkau mau pilih yang mana? Ambil harta, ambil wanita, ya. Setelah itu kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kami, nggak perlu celah-celah lagi. Sudah stop engkau berdakwah. Atau yang kedua, engkau nyembah Tuhan kami dan kami menyembah Tuhanmu selama masing-masing 1 tahun. Maka tatkala hal ini disampaikan kepada Nabi SAW, kata Nabi, hatta anduro ma ya'tini min Rabbi. Kemudian aku pun menunggu apa yang akan turun dari Rabbku kepadaku. Fa anzalallahu qul ya ayyuhal kafirun ila akhir surah. Maka Allah pun menurunkan surat Al-Kafirun. Sampai 1 surat itu diturunkan sama Allah Ta'ala. Nah, setelah Allah menurunkan surat itu, wa anzala, maka Allah pun menurunkan surat yang lain, yaitu surat Az-Zumar ayat yang ke-64. Di mana Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Katakan kepada mereka orang-orang musyrikin itu, apakah kepada selain Allah engkau memerintahkanku untuk menyembahnya, wahai orang-orang jahil? Jadi mereka dikatakan orang-orang jahil. Padahal sebenarnya Abu Jahal itu cerdas, tapi dikatakan orang karena dia tidak menggunakan kecerdasannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu riwayat yang disebutkan terkait asbabun nuzul surat yang mulia ini turun, yaitu ketika Nabi diajak untuk beribadah Tuhannya selama berapa tahun tadi? 1 tahun. Lalu Allah disembah sama mereka berapa tahun? 1 tahun. Kira-kira kalau ada yang datang sama ibu-ibu nih, "Bu, ayo sembah Isa setahun, nanti kita sembah Allah setahun." Mau atau enggak? Tak kasih Fortuner wes. Ya. Nah, itu deh ujiannya di situ. Baik. Nah, ini asbabun nuzul. Baik, sekarang kita akan baca. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan beberapa riwayat juga ya. Sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Di antara keutamaan dari surat ini atau riwayat-riwayat yang menyebutkan keutamaan surat ini,
Yaitu seperti apa yang dikeluarkan Imam Ahmad. Beliau mengatakan haddatsana Waqi', haddatsana Israil an Abi Ishaq an Mujahid an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda atau pernah dilihat sama Abdullah bin Umar, qara'a fi rak'ataini qabla al-fajr wa rak'ataini ba'da al-maghrib. Beliau membaca 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah maghrib, bid'an wa isyrina marrah atau bid'u asyrata marrah, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi ayat yang sering dibaca sama Nabi ketika sholat 2 rakaat sebelum subuh sama 2 rakaat setelah maghrib itu surat apa? Al-Kafirun dan surat apa? Al-Ikhlas. Jadi mulai sekarang dipraktekkan. Ustaz, tapi saya mau lebih panjang, gak ada masalah. Ngikuti sunnah lebih utama. Paham atau tidak? Ibu sholat sebelum subuh 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat, ya. Lalu ibu membaca suratnya surat An-Naba misalkan, panjang nih. Kalau sholat subuhnya. Nah, contoh ambil baca surat yang pendek, yang lain lah, yang pendek. Surat apa misalnya? Nasr misalnya. Sama surat apa? Tabbat Yadah. Itu ibu tidak dapat pahala mengikuti sunnahnya, hanya mendapatkan pahalanya membaca surat pendeknya. Tapi kalau ibu membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad pada setiap sholat sebelum subuh 2 rakaat tadi dan setelah maghrib, dapat pahala mengikuti sunnah. Paham ya? Tapi ingat, tanda kutip, ini bukan wajib. Nanti jangan sampai saya enggak baca qul ya kafirun batal dong sholat saya. Enggak wajib. Jadi jangan diwajibkan. Jadi boleh sekali-kali itu nanti ketika sholat selesai maghrib itu 2 rakaat dan sebelum subuh itu, ya jangan baca itu lagi. Mungkin besoknya lagi baru dibaca lagi. Mungkin 10 hari baca itu, sehari enggak, setelah itu baca lagi. Supaya menghilangkan kesan wajibnya. Bisa dipahami ini ya? Sama seperti apa? Sholat Jumat yang utama dibaca ketika sholat Jumat surat apa? Itu rakaat kedua. Rakaat pertama Al-A'la. Rakaat pertama Al-A'la, yang kedua apa? Al-Ghasyiyah. Ini sekali lagi tidak melazimkan surat ini wajib untuk dibaca, karena ada suatu kejadian. Hal ini pernah menimpa salah seorang ustadz kita, ya. Ketika mengisi kajian di salah satu masjid, ditanya, "Ustadz, kenapa antum tadi pas sholat Jumat tidak membaca Al-A'la sama Al-Ghasyiyah?" Ya. Maka beliau menjelaskan, ini bukan wajib, tapi itu hanya statusnya apa? Sunnah. Karena terkadang ada orang, karena saking mereka itu berpegang teguh dengan sunnah, bagus, tapi mewajibkan sesuatu yang statusnya sunnah, ini tidak diperbolehkan. Paham sampai di sini, Ibu? Baik. Nah, itu salah satu keutamaannya, yaitu kita membacanya ketika apa? Sholat sebelum subuh dan juga setelah. Satu lagi keutamaan dari surat Al-Kafirun ini, yaitu dibaca ketika kita selesai melakukan ibadah. Bukan. Yang pernah umroh. Setelah apa? Setelah tawaf. Jadi setelah kita tawaf, kan setelah tawaf 7 kali itu, kita disunahkan setelah itu minum air zam-zam, lalu sambil kita menuangkan di atas kepala, mau mandi pakai air zam-zam itu tidak apa-apa. Tidak ada larang. Insya Allah polisi Saudi itu tidak akan melarang ibu-ibu. Dan saya pernah mandi. Nah, jadi bukan mandi maksudnya ambil sabun, tidak, di kepalanya diguyur gitu. Memang begitu sunnahnya. Nah, setelah itu kita disuruh untuk sholat 2 rakaat, namanya sholat ba'da tawaf di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat. Dan ayat pertama dibaca qul ya ayyuhal kafirun, ayat yang kedua dibaca qul huwallahu ahad. Itu toh. Ya. Ini sunnah. Baik, sekarang kita masuk ke tafsir surat ini. Saya akan bacakan.
Disebutkan di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, hadhihi suratu hiya ihda suratain ikhlas. Surat ini salah satu surat dari dua surat yang menjelaskan tentang ikhlas. Karena surat yang digelari dengan surat ikhlas itu ada dua. Yang pertama surat ikhlas itu sendiri, Qul huwallahu ahad. Sedangkan yang kedua surat Al-Kafir. Ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima fi sunnatil fajr wa fi sunnatil maghrib. Dan Nabi membaca surat ini atau kedua surat ini, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Yang pertama pada sunnah fajar, 2 rakaat sebelum subuh. Di sunnah maghrib yaitu ba'da maghrib, wa fi raq'atayit tawaf, yaitu ketika seorang itu selesai melakukan ibadah tawaf. Lima tadammanahu minal ikhlasi lillahi azza wa jalla. Kenapa demikian? Kenapa Nabi membaca kedua surat ini? Karena surat ini mengandung akan seorang itu benar-benar mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia berlepas diri dari kesyirikan. Coba kita simak dulu surat Al-Ikhlasnya yang sudah kita pelajari. Coba lihat dari awal apa kata Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allah itu Esa. Esa dalam penyembahan, Esa dalam penciptaan, Esa dalam pemberian rezeki, segalanya Allah itu sendiri. Ya. Allahus Somad, Allah tempat manusia itu bergantung. Bukan hanya manusia, seluruh makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatangnya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, seluruh makhluk hidup itu bergantung hanya kepada Allah. Tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada sesama makhluk. Makanya heran kalau manusia itu bergantung kepada sesama manusia. Kita kalah sama hewan, kalah sama burung. Burung itu bergantungnya sama Allah, Bu. Tidak bergantung sesama burung. Nah, sama seperti surat ini, Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Itu maksudnya kafir Quraisy. Tidak hanya kafir Quraisy, tapi seluruh kepada orang-orang kafir di zaman tersebut. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Makanya la di sini disebut dengan lamun nafi namanya. Lam peniadaan, pengingkaran. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Begitu pula kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kata para ulama, seolah-olah ucapan ini memvonis mereka itu tidak akan pernah beriman. Subhanallah, dan ternyata benar. Mereka itu kebanyakan pembesar Quraisy itu gugur di perang apa? Perang Badri. Ya. Perang apa? Perang Badar. Pembesar-pembesarnya Quraisy, Abu Jahal gugur di perang Badar, tewas lah bahasanya. Utbah bin Rabi'ah tewas di perang Badar. Pembesar-pembesar Quraisy rata-rata tewas di perang Badar. Inilah segelintir orang tok yang kemudian mereka itu masuk dalam agama Islam. Di antaranya Abu Sufyan nanti masuk dalam agama Islam. Ya, Suhail masuk dalam agama Islam. Ya, kemudian nanti Sofwan dan yang lain. Segelintir toh. Akan tetapi mereka-mereka yang jelas-jelas menunjukkan permusuhannya kepada Nabi SAW, seperti Al-Walid bin Mughirah, ya bapaknya Khalid bin Walid, itu tewas di perang Badar. Ya. Nah, seolah-olah kata para ulama, Allah itu sedang memvonis mereka tidak akan pernah menyembah apa yang engkau sembah. Artinya mereka tidak akan pernah beriman sama Allah, dan benar-benar mereka tidak beriman.
Jadi kenapa surat ini dikatakan surat ikhlas? Karena tadi mencakup masalah keikhlasan kepada Allah, wasana alaihi bisifatil kamilah, dan ini juga menunjukkan tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sempurna. Bahwasanya Allah itu esa, Allah itu satu. Dialah yang berhak untuk disembah. Baik. Kemudian Allah taala berfirman di ayat yang pertama. Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Apa maksudnya? Yunadihim yu'lin lahum bin nida, yaitu panggillah mereka, serulah mereka. Wa hadza yashmulu kulla kafirin sawa'un kana minal musyrikin aw minal yahud aw minan nasara aw minasy syuyu'iyyin aw min ghairihim. Ucapan qul ya ayyuhal kafirun ini itu tidak hanya ditujukan kepada orang-orang musyrikin jahiliyah dari bangsa Arab, tapi masuk juga kepada mereka orang Yahudi, orang Nasrani, orang ateis, dan yang selain daripada mereka. Jadi selain mereka orang-orang Islam, mereka masuk ke dalam ayat ini. Lebih-lebih di zaman sekarang. Saya tambahkan jilnya termasuk itu. Ya. Itu orang-orang gak jelas itu. Mereka mengatakan Al-Quran sekarang itu sifatnya kontekstual, tidak bisa direlevansikan di zaman sekarang. Ayat hijab itu zaman Nabi, sekarang itu tidak ada. Sekarang itu zaman kebebasan, zaman yang namanya apa? Emansipasi wanita. Ibu-ibu mau disamakan dengan laki-laki. Berarti kalau laki-laki cari nafkah, ibu harus cari nafkah. Gitu kalau emansipasi wanita. Sementara secara sejarah, Raden Ajeng Kartini itu sendiri tidak menyuarakan emansipasi wanita yang seperti itu. Itu adalah propagandanya orang-orang Belanda pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka tahu kalau wanita-wanita muslimah ini tetap diam di rumah mengikuti syariatnya bahaya. Ya, bahaya. Kenapa? Karena dari mereka lah akan lahir generasi-generasi Islam yang baik. Makanya ada istilah emansipasi wanita. Laki-laki bisa bawa truk, perempuan pun harus bisa bawa truk. Ya, kan eman itu bawa truk itu, jadi cantik bawa truk gitu. Sekarang banyak tukang Gojek, Grab itu perempuan. Nah, ini yang harus kita suarakan, kita edukasikan kepada masyarakat. Salah seperti itu. Wanita itu kodratnya di mana dulu? Di rumah. Ya. Kodratnya di rumah. Apa boleh bisnis bagi ibu? Boleh, silakan. Ya. Bagus. Ya. Bisa bisnis supaya bisa membantu misalkan ya. Tapi jangan yang bisnisnya keluar untuk kerja ikhtilat di luar. Di rumah banyak sekarang itu e-commerce itu banyak, tinggal jualan aja. Yang penting mau jualan atau tidak. Ustaz, saya nggak punya keahlian. Gampang sekarang itu. Barang orang di drop jual. Tapi dengan akad yang benar. Jangan jadi dropship tapi barangnya belum ada. Ya. Ini salah seperti ini. Jadi tidak hanya kepada orang-orang musyrikin jahiliyah, tapi masuk seluruhnya. Kullu kafirin yajibu an tunadiyahu biqalbika aw bilisanika in kana hadiran litatalabarra minhu wa min ibadatihi. Panggil seluruh orang-orang kafir itu dengan hatimu, dengan lisanmu, dakwakan mereka. Ya. Tujuannya apa? Supaya mereka itu berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Karena ingat, seorang yang menyembah kepada selain Allah, pada hakikatnya dia sedang memperbudak dirinya kepada sesama budak. Dan bisa jadi, ya, tempat kita memperbudakkan diri kita itu lebih hina daripada atau lebih derajatnya lebih rendah daripada kita. Contoh, ada orang nyembah sapi. Mana yang lebih tinggi, manusia atau sapi? Ibu mau bilang sapi tadi. Tapi ada orang nyembah sapi enggak? Ada. Kebo putih. Malam satu suruh dikeluarin, dia kemudian keluarin kotorannya, diambil kotorannya, berebut. Subhanallah. Iya, kalau berebutnya untuk dijadikan pupuk benar. Tapi ini enggak, dengan niatan ada berkahnya segala macam. Subhanallah. Dari mana semua itu?
Kita tak ubahnya seperti apa yang dikatakan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW ketika baru-baru masuk Islam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat. Jadikanlah bagi kami itu satu pohon tempat untuk menggantungkan senjata. Tujuannya buat apa? Supaya senjata kami ini sakti. Jadi baru dibuka sudah ketebas semua. Kayak video-video yang beredar itu. Baru digini itu kan langsung ketebas semua itu. Nggak bisa. Keberkahan apa segala macam itu di tangan Allah. Cara untuk mendapatkan keberkahan itu bukan dengan cara seperti itu. Bertapa ke Gunung Bromo 7 hari 7 malam gak boleh mandi. Otomatis tidak boleh kena air, kata bahasanya tidak boleh kena air. Berarti kalau tidak boleh kena air otomatis orang itu tidak wudu, tidak sholat. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau dia itu tetap mengakui tentang kebenaran sholat, kewajiban sholat, itu masih dihukumi dosa besar. Nah kalau dia sudah mengingkari, dia bisa kafir dia. Apalagi mungkin dia bertapa itu dalam rangka untuk mengambil ilmu tidak jelas, ilmu hitam, berlepas diri dari mereka. Hanya kepada Allah Ta'ala kita menyembahkan diri kita. Ya. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk memanggil tidak hanya orang-orang musyrikin jahiliyah pada waktu itu, tapi juga orang-orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya. Intinya mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Di ayat yang kedua dan ketiga. Apa maksudnya? Yakni ana la a'budu asnamakum wa antum la ta'budun Allah. Kalian aku tidak akan menyembah patung-patung kalian dan kalian tidak akan menyembah Allah. Dan redaksi ini coba ibu lihat, para jamaah lihat ya. Redaksi ini Allah ulang 2 kali sebagai bentuk taukid. Apa itu taukid? Penekanan. Ya. Sebagai bentuk apa? Penekanan. Seolah-olah kalimat yang kedua yaitu wala ana abidu ma abadtum itu untuk lebih menekankan, ya, lebih untuk menekankan bahwasanya aku tidak akan pernah menyembah kepada Tuhan-Tuhan kalian. Kalau dalam konteks yang lain itu begini, ayat yang kedua itu adalah jawaban Nabi untuk saat itu. Aku tidak akan menyembah kepada Tuhan kalian saat itu. Lalu jawaban Nabi SAW di ayat yang keempat itu adalah jawaban Nabi untuk ke depan pun aku tidak akan menyembah. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Saya ulangi. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Itu ketika mereka mengajak Nabi untuk beribadah kepada Tuhan mereka. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Lalu ayat yang keempat itu menunjukkan apa? Jawaban Nabi kepada mereka untuk masa yang akan datang. Di masa yang akan datang pun aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Paham ya maksudnya sampai sini ya? Makanya sebagian ulama mengatakan apa? Qala ba'dul ulama la a'budu ma ta'budun. Ya, ayat yang kedua maksudnya al-an sekarang ketika Nabi berbicara itu. Wala abidu ma abadtum. Adapun ayat yang keempat fil mustaqbal itu berkaitan dengan masa yang akan datang. Begitupun di kita demikian. Hari ini kita katakan kepada mereka-mereka yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala a'budu ma abadtum wala abidu ma abadtum. Aku tidak pernah akan menyembah apa yang kalian sembah di masa yang akan datang. Kita katakan demikian. Jangan kita ragu. Ya, kita harus benar-benar istiqomah dan tauhid ini ibu-ibu sekalian. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Orang yang akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Tapi ingat, orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya itu tergantung bagaimana track record dia selama dia hidup sampai menuju ajalnya.
Kalau dia adalah orang yang mustaqim, lurus, multazim, berpegang teguh dengan kalimat tauhid, di akhir kehidupannya Allah bimbing dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau dia adalah orang yang mudabdab, apa mudabdab? Gak jelas gitu ya. Kayak bunglon, masuk kandang kambing, gembek. Ikut kandang sapi, mo gitu kan. Ketemu temannya ini melakukan bid'ah, ikut bid'ah. Itu melakukan syirik, ikut syirik. Tidak punya prinsip dalam hidup, dalam beragama. Ya, hanya mengatakan Al-Quran dan Sunnah, tapi nggak ada prinsipnya. Mana senang, sana senang, sini senang, manhaj pramuka. Ibu pernah ikut pramuka? Sana senang, sini senang. Orang seperti ini biasanya mencari apa? Dunia. Ikut temannya melakukan bid'ah karena banyak dunianya. Ikut temannya yang melakukan kesyirikan, dia ikut karena dilihat dunianya makanya kan ada sebagian dai mereka itu yang tetap menyeru kepada kebatilan, kepada kesyirikan itu karena apa? Kalau tidak ada seperti ini, kami nggak bisa dapat beras, katanya, nggak bisa dapat ini. Ini contoh orang-orang yang mencari dunia. Jadi sebenarnya bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Ya. Jadi annya itu penting, pendapat dan pendapatan. Di ujung-ujungnya duit. Ya, gitu. Karena mau nggak mau, orang yang menyeru kepada kebenaran itu pasti akan ditinggal oleh manusia. Itu pun hanya sesaat. Ketika manusia itu sudah mulai berpikir, dia pun akan kembali. Karena ketika dia ditinggalkan, itu sedang diuji sama Allah Ta'ala sejauh mana kita benar-benar istiqomah di dalam mendakwakan mereka. Gitu. Nah, makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, ya, la a'budu ma ta'budun, artinya di masa yang sekarang. Kalaupun wala ana 'abidu ma abattum, di masa yang akan datang. Disebutkan lagi di sini terkait dengan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dan kelima. Wala ana 'abidu ma abattum wala antum 'abiduna ma a'budu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud dengan ayat ini adalah fil qabul bimakna walan aqbal ghaira ibadati. Seolah-olah ayat ini mengatakan aku tidak akan menerima selain daripada apa yang menjadi sesembahan begitu Allah Ta'ala. Walan aqbala ibadatakum, dan aku akan tidak akan pernah menerima ibadah-ibadah kalian. Wa antum kadzalik lam taqbalu. Fatakunul jumlah al-ula a'ida 'alal fi'l wal jumlah tsaniyah a'ida 'alal qubul war ridha, yakni la a'bud wa la arda. Maka ya, ayat yang keempat dan kelima ini kata Syekh, seolah-olah Allah itu ingin mengatakan apa yang kalian sembah tidak akan pernah aku terima, ya, tidak akan pernah aku terima. Dan apa yang kalian minta kepada Nabi untuk menyembah sesembahan kalian itu juga tidak akan pernah terjadi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukku agama. Apa maksudnya? Alladzi antum alaihi wa tadinuna bihi, yaitu apa-apa yang kalian berada di atasnya dan kalian jadikan itu sebagai agama kalian. Ya sudah, itu untuk kalian. Kalian beragama dengan agama nenek moyang kalian, itu agama yang kalian katakan itu adalah agama terbaik. Ya, seperti yang terjadi di dalam kisahnya Abu Thalib ketika hendak meninggal dunia. Dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi SAW bergegas menuju Abu Thalib, ya, di mana diceritakan di situ lamma hadarat al-wafatu Abu Thalib, ketika sakaratul maut itu datang kepada Abu Thalib. Artinya mau mati Abu Thalib. Mau mati. Sudah terbaring lemas Abu Thalib datang. Maka Nabi pun datang kepada Abu Thalib. Ya. Ternyata Nabi itu sudah kedahuluan sama siapa? Abu Jahal. Abu Jahal dengan Abdullah ibn Abi Umayyah al-Mughirah. Kedahuluan sama dua orang itu.
Sesampainya di sana, apa yang dikatakan Nabi SAW kepada Abu Thalib? Kata Nabi, ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Disuruh bersyahadat. Kenapa Nabi melakukan itu? Itu tadi, karena Abu Thalib sangat berjasa. Di satu sisi beliau adalah pamannya Nabi. Ketika Nabi mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah, disambung sama Abu Jahal. Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, engkau mau meninggalkan agama nenek moyangmu, agamanya Abdul Muthalib? Nah, dibenturkan dengan budaya, dengan agama nenek moyang. Sampai akhirnya Abu Thalib pun tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, di sini Allah katakan lakum dinukum waliyadin alladzi antum alaihi wa tadinuna bihi, yaitu apa yang kalian berada di atasnya dan kalian beragama dengannya, itu dengan agama nenek moyang kalian. Wali dini, dan untukku agamaku Islam. Fa ana bari'un min dinikum wa antum bari'una min dini. Aku berlepas diri dari agama kalian dan kalian pun berlepas diri dari agama. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, begitu pula kalian berlepas diri dari apa yang aku sembah. Cuma ingat, setiap atau segala sesuatu, segala pilihan itu pasti memiliki konsekuensi. Ketika kalian tidak mau beriman, berarti otomatis konsekuensinya siap dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau kalian beriman, maka kalian dimasukkan ke dalam surga. Qala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian para ulama, wa hadhihi suratu nazalat qabla fardil jihad li'annahu ba'da jihad la yukirrul kafir ala dini illa bi jizyatin in kanu min ahli kitab wa 'ala al-qawli raji aw min ghairihim. Kata sebagian ulama, surat ini Allah turunkan sebelum Allah memerintahkan kepada Nabi untuk berjihad. Kenapa? Karena surat ini diturunkan di Mekah, sedangkan perintah jihad itu baru diturunkan di mana? Di Madinah. Karena setelah ayat jihad itu turun, tidak ada lagi istilah orang itu boleh berada di atas agamanya kalau tidak membayar upeti, jizyah, uang jaminan. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia itu sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau mereka tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, pilih mau bayar uang jaminan atau tidak. Kalau tidak mau, diperangi. Tapi kalau dia bayar uang jaminan itu, maka uang jaminan itu akan menjadi jaminan mereka untuk tidak diperangi. Paham sampai di sini, Ibu? Tapi ini hanya berlaku bagi ahlul kitab. Makanya kita tidak boleh memerangi orang-orang kafir itu dengan sembarangan. Kafir itu kan ada dibagi menjadi 3 atau 4. Yang pertama ada disebut dengan kafir mu'ahad, yaitu kafir yang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya. Yang kedua ada namanya kafir dhimmi, kafir yang meminta perlindungan dengan cara membayar upeti. Yang ketiga ada namanya kafir musta'man. Ada 4 berarti. Yaitu kafir yang meminta perlindungan keamanan, suaka politik kepada negara kaum muslimin. Nah, ketiga kafir ini itu tidak boleh diperangi. Kafir mu'ahad, kafir apa namanya tadi? Kafir dhimmi. Biasanya kafir dhimmi ini diidentikan dengan apa? Turis yang masuk ke negara kaum muslimin dengan visa. Ada namanya kafir musta'man, meminta keamanan kepada negara kaum muslimin, tetap dengan cara membayar upeti. Sedangkan kafir yang boleh diperangi itu adalah kafir harbi, kafir yang menunjukkan permusuhan dengan kaum. Pertanyaan saya, turis datang ke Indonesia itu mau perang atau mau wisata? Lah kenapa dibom? Kan gitu kan? Ya. Kenapa dibom? Nah, inilah pentingnya seorang itu punya ilmu biar tidak salah kaprah di dalam mempraktekkan syariat, ibu-ibu sekalian. Karena betapa banyak orang yang mengatasnamakan dirikan mereka Islam, tapi justru sangat jauh dari tuntunan agama Islam itu sendiri. Nah,
Hanya di sini kata para ulama ya bahwasanya itu ketika kewajiban jihad itu belum diturun, karena jihad itu baru diturunkan setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Walakin as-sahih annaha la tunafil amr bil jihad hatta naqula innahu mansukh bal hiya baqiyatun wa yajibu an natabarra' min dinil yahudi wan nasara wal musyrikin fi kulli waqtin wa hin. Akan tetapi kata beliau ya perkara ini tidak semerta-merta menghilangkan perintah untuk jihad. Tetap sampai sekarang kita jihad, tapi jihadnya berbeda. Kalau sekarang itu karena tidak ada peperangan, maka kita berjihad dengan menggunakan bayan, penjelasan, menyampaikan kepada mereka akan kebatilan agama mereka. Makanya Ibnu Qayyim beliau itu membagi jihad itu menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan jihad al-hissi. Apa itu jihad hissi? Yaitu jihad melawan musuh di medan pertempuran dengan pedang, dengan tombak, dengan senjata. Itu namanya jihad apa? Jihad hissi. Paham ya? Sedangkan yang kedua ada yang disebut dengan jihad maknawi. Apa Ibu? Maknawi. Apa itu jihad maknawi? Yaitu jihad dengan menyampaikan hujah dan penjelasan. Dijelaskan agama yang mulia ini, ya, disampaikan kepada mereka biar tidak ada dusta di antara kita. Loh, kalau ada yang ke situ. Waduh, berat ibu-ibu. Walihada, oleh karena itu nukirul Yahuda wan Nasara ala dinihim bil jizyah. Maka orang Yahudi dan Nasrani itu ketika mereka ingin berada di atas agama mereka harus dengan membayar jizyah. Wa nahnu na'budullah, kita mau menyembah Allah, wa hum ya'buduna ma ya'budun, dan mereka menyembah apa yang mereka sembah. Fa hadhihi suratu fiha al-bara'atu wa takhalli min ibadati ghairillahi azza wa jalla. Maka surat ini terkandung di dalamnya adalah berlepas diri kita berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Sawa'un fil ma'bud aw fil fi'l. Ya, baik itu dari apa yang mereka sembah ataupun dari bentuk ibadah-ibadah mereka. Maka dari sini ibu-ibu saya katakan segala bentuk kegiatan acara yang itu menunjukkan itu adalah identitas ibadah mereka tidak boleh dilakukan. Apa hukumnya Ustaz? Mohon maaf saya keras sedikit. Hukumnya adalah mana contohnya? Tahun baru Masehi. Mana contohnya? Hari Raya Natal. Ustaz, ini kan hanya sekedar atribut. Itu menunjukkan tentang hari raya mereka. Sekarang coba suruh mereka pakai mukena itu. Mau atau enggak? Suruh mereka mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Enggak mau kan? Enggak mau. Ya. Makanya kita juga harus punya izzah wibawa. Jangan malu kita itu diombang-ambing sama mereka. Punya izzah, punya wibawa. Islam itu harus kita yang menjaga wibawanya. Kalau buat kita, siapa yang akan menjaga wibawa Islam itu? Orang kafir tidak akan pernah menjaga wibawanya kaum muslimin. Justru mereka itu merongrong kita, berusaha untuk bagaimana menghancurkan kaum muslimin. Karena ingat, semakin kaum muslimin ini berpegang teguh dengan syariatnya, itu menunjukkan semakin kuatnya mereka dan susah untuk dikalahkan. Tapi coba lihat, ketika kita jauh dari syariat, kita jauh dari agama kita, yang terjadi apa? Mudahnya orang-orang musyrikin, mudahnya orang-orang kafir untuk memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Oleh karenanya terus belajar ibu-ibu, hadiri majelis ilmu, karena dengan menghadiri majelis ilmu salah satu cara kita untuk kita memperkuat akidah kita, memperkuat keimanan kita, dan memperkuat kekokohan kita di atas agama yang mulia. Baik, dengan demikian selesailah kita dari tafsir surat Al-Kafirun, ya, yang berbicara tentang orang-orang kafir. Insyaallah pada pertemuan berikutnya minggu depan ya. Minggu depan ya? Minggu depan atau bulan depan? Insyaallah.
depan. Oh, minggu depan. Insyaallah. Tak kira bulan depan. Insyaallah kita akan masuk ke dalam tafsir surat apa? Al-Kautsar. Yang mana arti Kautsar itu adalah al-khair al-katsir, kebaikan yang sangat. Ada juga yang menyebutkan Al-Kautsar itu adalah telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai di sini